Musyawarah UGR Tol Jogja YIA kembali digelar di kantor Kelurahan Banyuraden, Gamping, Sleman pada Jumat 20 Desember 2024. Dalam musyawarah terdampak Tol Jogja YIA di kantor Kelurahan Banyuraden, Gamping, Sleman sempat memanas. Ada sejumlah warga yang tidak setuju dengan nilai appraisal uang ganti rugi. Akhirnya, panitia pengadaan tanah jalan tol mengadakan musyawarah tahap kedua. Johannes Witarto, salah satu warga yang menolak, menyebut perhitungan appraisal awal tidak adil. Witarto menuturkan warga tidak diajak rembuk saat penilaian appraisal. Kemudian nominal UGR tiba-tiba keluar dan tidak bisa berubah. Itulah yang memunculkan penolakan warga atas penetapan appraisal UGR di Banyuraden. Witarto menuturkan ia memiliki 3 bidang tanah dengan total sekitar 1000 meter persegi. Ia mengeluhkan nilai appraisal yang berbeda-beda untuk bidang tanahnya. Nilai tanah yang berbeda di sisi dalam berbeda dengan tanah yang memiliki akses jalan. Ia mengatakan, karena tidak ada komunikasi yang baik saat perhitungan appraisal, warga tidak bisa melakukan sanggahan secara langsung selama proses perhitungan. Meski belum sepakat dengan besaran appraisal, Witarto tetap menandatangani musyawarah agar proses pembayaran UGR cepat selesai. Laut Hermawan juga akhirnya sepakat dengan nilai appraisal. Awalnya ia sempat menolak karena adanya kesalahan penilaian. Namun setelah ada perbaikan, nominal appraisal juga tetap tidak sesuai yang diharapkan. Herman Syah menuturkan awalnya tim appraisal menganggap tanah sawahnya berada di sisi dalam. Faktanya, sawahnya berimpitan langsung dengan jalan ring road, sehingga ada perbedaan yang mencolok dengan nilai appraisal sawah 1000 meter persegi miliknya. Warga keradenan lainnya, Mirah Habsari, menuturkan warga menolak sempat mengirimkan surat keberatan. Hanya saja skema ini tidak berdampak signifikan. Adanya musyawarah tahap kedua juga tak mengubah besaran nominal appraisal. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Heri Listianto Prabowo, menuturkan dari 78 warga yang awalnya belum sepakat, sebanyak 54 diantaranya kini sepakat, sehingga tersisa 24 pihak yang berhak yang harus mengikuti musyawarah tahap ketiga. Dari 24 warga itu, tidak semua menolak, sebanyak 11 PYB hanya melakukan perbaikan data dan berkas. Sementara yang sepenuhnya belum sepakat atas nilai appraisal tersisa 13 PYB atau personal, nanti akan diundang kembali untuk musyawarah yang ketiga. Heri membeberkan tuntutan nilai appraisal yang diinginkan warga yaitu 5 juta sampai 8 juta untuk tiap bidang tanah per meter perseginya. Sedangkan hitungan tim appraisal 3,5 juta hingga 5 juta per meter perseginya. Menurut Heri, salah satu pertimbangan warga terdampak adalah proyeksi masa depan. Tim pengadaan tanah tol dituntut turut menghitung dampak nilai kepada PYB. Tapi Heri menegaskan bahwa skema tersebut tidak masuk dalam perhitungan appraisal. Skema pengadilan bukanlah konsiasi tapi gugatan melalui pengadilan negeri. Cara ini bisa dilakukan dalam jeda 14 hari sebelum musyawarah berikutnya. Pihaknya tak mempermasalahkan jika warga menginginkan adanya skema tersebut. Heri menyebut skema konsiasi bisa diterapkan setelah 14 hari penyelenggaraan musyawarah. Hanya saja pihaknya tetap berpegang teguh pada keterbukaan, sehingga tetap ada musyawarah hingga tahap ketiga. Berdasarkan peraturan menteri bisa diselenggarakan musyawarah lebih dari 1 kali, sehingga mengundang musyawarah kedua. Kalau belum sepakat, pihaknya inisiatif mengadakan musyawarah ulang ketiga. Tapi intinya untuk nilai tetap pada nilai awal kecuali ada perbaikan data. Tenggat waktu 14 hari bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh warga terdampak. Apabila tak muncul gugatan, maka PYB dianggap setuju dengan besaran appraisal, sehingga dapat berlanjut skema selanjutnya hingga pembayaran UGR secara langsung maupun konsiasi. Heri menegaskan bahwa tim appraisal bekerja sesuai dengan standar penilaian Indonesia atau SPI 206.
sehingga tidak bisa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Ini karena acuan penilaian telah baku dan sesuai dengan perundang-undangan. Kalau melenceng dan ada audit bisa bermasalah, secara etik kena juga. Kalau merugikan negara otomatis pidana. Perhitungan appraiser sudah sesuai standar penilaian Indonesia 206. Kalau ditemukan hal tidak masuk akal atau menyalahi aturan bisa dibawa ke ranah pidana. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.